Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Rabbul Alamin, melalui TPDM kita akan siarkan berbagai macam acara pembinaan, pendidikan, kajian-kajian tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, saya Asep Sudarsono akan memandu Anda untuk ikut serta di program Tadarus online. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Setiap harinya dimulai pagi hari sekira pukul 6 sampai pukul 8 pagi Anda bisa simak Tadarus online bersama para ustadz kami yang telah kami siapkan, ya ahli di bidangnya. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Rabbul Alamin, malam yada'u jul amal bihi wal jahla, barang siapa yang tidak bisa menjaga mulutnya dikata-kata. Salah satu kiatnya adalah kita harus penuhi hari-hari Ramadan yang kita, dan insya Allah saya akan tampil mendampingi Anda menjelang buka saum setiap harinya pukul 16 sampai 17.30. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebun Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang bagaimana keutamaan membangun masjid di dunia. Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan membangunkan sebuah mahligai di surga untuknya. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, Rasul pun menjanjikan wa amaluhu mudha'afun. Setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Anda ingin menitipkan rezeki terbaik Anda untuk pembangunan rehabilitasi lantai masjid dan kanopi Masjid PPA Taqwa Kebun Kopi, dipersilakan. Lantai masjid seluas 48 meter dengan granit dan kanopi sepanjang 12 meter. Jumlah total sekira 25 juta rupiah. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Allahumma sholli alaihim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa TV DM dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Sahabat DM, senang sekali di kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa dalam kebersamaan kita di program Dialis TV DM. TV DM, Televisi Pendidikan dan Dakwah. Sahabat DM, di kesempatan sore hari ini untuk edisinya hari ini tentunya ya, hari Selasa tanggal 20 April 2021 atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah. Saya Gilang Satriadi, insya Allah juga tentunya kembali di kesempatan sore hari ini akan mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin sampai dengan menjelang kita berbuka saum, Pak Ustadz. Insya Allah. Bagaimana Pak Ustadz kabarnya di kesempatan sore hari ini? Alhamdulillah, Gilang. Hari keberapa sekarang, Gilang? Hari yang ke-8. Ke-8, di Cirian tiap harinya. Masya Allah. Damang sehat nilainya? Alhamdulillah sehat juga. Dan sahabat Dialis, di kesempatan sore hari ini juga insya Allah kita akan kembali untuk bersama-sama untuk menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin tentunya. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini Pak Ustadz akan membahas tema tentang apa tausiahnya? Tema kita insya Allah melanjutkan yang kemarin tertunda, yaitu tentang keutamaan memberi buka saum bagian kedua insya Allah ya. Keutamaan memberi buka saum bagian yang kedua. Nah, udah ada di layar kaca ya? Oh betul. Ada ya. Baik, untuk sahabat Dialis DM, untuk nantinya Anda yang mempunyai pertanyaan juga silakan ya, baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah. Ataupun jika pertanyaannya mau dikirimkan dari sekarang juga silakan Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0821 2020 4245. Atau juga pertanyaannya dapat dikirimkan juga melalui kolom komentar yang tertera di Facebook ya, yang Anda simak di sore hari ini di Facebooknya Radio DM Streaming. Silakan ya, karena di sana juga nanti dapat mengirimkan pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini tentunya kita persilakan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Dialis TV DM yang Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan barokahnya yang sungguh tiada tara banyaknya. Alhamdulillah dan izinnya pula hari ini hari ke-8, tepatnya di hari Selasa 8 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan 20 April 2021. Alhamdulillah saya Asep Rohidin bersama Kang Gilang Satriadi bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin setiap sore ngabuburit. Masya Allah, sambil menanti buka saum ya, waktu maghrib nanti ibu-ibu banyak yang lagi masak nih, udah pada masuk nih sambil masak, saya menyimak. Saya Bu, kedah gitu Bu, dimanfaatkan ya. Ya, Anda yang masih di perjalanan, tempat aktivitas, semuanya saja, atau mungkin yang sudah kumpul dengan keluarga. Saya anjurkan Anda bisa menonton lewat televisi Anda masing-masing. Dari handphone itu Anda bisa disambungkan dengan alat seperti ini ya. Alat seperti ini Anda bisa langsung nyambung ya ke TV Anda. Insya Allah DM berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Anda, dan yang membutuhkan ini juga nanti bisa berhubungan dengan Kang Gilang Satriadi. Alatnya kecil banget ini, Masya Allah, Kang Gilang, kecil banget. Saya tidak menyebutkan nama mereknya ya, hanya bendanya aja lah, kecil banget, sebelah jempol nih. Tapi ini bisa langsung nyambung dari handphone Anda langsung ke televisi Anda. Nah, seperti ini ya, Masya Allah ya. Jadi nyaman ya, Anda bisa nonton TV DM di layar kaca masing-masing, tapi karena TV kita bergerak di TV DM streaming, maka harus menggunakan satu buah alat seperti ini ya, insya Allah.
Gampi kakang hilang merah. Insya Allah ini untuk menyebarluaskan dakwah kita ya. Baik, kita awali dengan doa, harapan dan doa kita mudah-mudahan Anda semua dan keluarga di kesempatan sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Lima sekali Anda sudah berkumpul dengan keluarga dimanapun Anda berada, di belahan bumi manapun, malah sepanjang ada jaringan internet, insya Allah siaran kita bisa Anda akses. Kalaupun masih banyak yang sakit, terutama mohon doa dari semuanya untuk kesembuhan Pak Haji Hermana. Beliau adalah arsitek gedung DM, gedung dakwah dan juga gedung Pontren. Sekarang lagi menjalani operasi jantung di rumah sakit di Bandung. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kelancaran, kemudahan, terutama disehatkan beliau, pulih seperti sedia kala ya. Keluarganya juga berikan ketabahan dan kesabaran. Kemudian juga yang lainnya, kalaupun tidak sempat saya sebutkan nama Anda satu persatu, Allah Maha Tahu. Di bulan Ramadan ini syahrul doa, insya Allah bulan doa. Dimana semua doa bagi orang saum akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Putra putri kita semua pun kita doakan semua disehatkan, dikuatkan, dicerdaskan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita, orang tua kita, semuanya kita doakan senantiasa ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Yang telah meninggal jangan dilupakan pula, kita doakan pula mereka mendapatkan ampunan, rahmat, maghfirah Allah Azza wa Jalla di alam barjahnya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yaghalu saqama. As'allahal azim rabbal arsyil azim ayusyahum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat di LSDM, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama untuk kembali menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Baik, silakan Ustaz tausiah. Baik, terima kasih. Sekali lagi, keutamaan memberi buka saum. Dalam konsep saya ada 8 poin itu. Bagaimana hebatnya pahala anugerah yang akan Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang memberi buka orang yang saum di bulan Ramadan ini. Poin pertama, memberi makan buka saum akan mendapatkan pahala dari orang yang saum. Masya Allah. Kita bahas kemarinnya, kita akan memborong pahala saum ketika kita memberi membuka atau mungkin takjil atau mungkin makan besar. Bagi mereka yang saum, sebanyak orang yang dibuka oleh kita dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Kedua, insya Allah dengan banyak bersedekah melalui memberi makan untuk berbuka saum dibarengi dengan saum sendiri, itu adalah jalan menuju ke surga. Masya Allah. Ini hadis dari Ali radhiyallahu an, ya, yang disampaikan, ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 1984. Nah, kita masuki poin yang ketiga ini. Ya, apa itu? Insya Allah di antara sekian banyak keutamaan memberi buka saum, ya, ketika kita menggabungkan saum, kemudian sholat dan sedekah dapat mengantarkan kita pada ridha Allah Azza wa Jalla. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyatakan saum, sholat dan sedekah mengantarkan orang yang mengamalkannya pada Allah. Sebagian salaf sampai menyatakan sholat mengantarkan seseorang pada separuh jalan, saum mengantarkannya pada pintu raja, sedekah nantinya akan mengambilnya dan mengantarnya kepada raja. Masya Allah. Jadi ketiga amal ini insya Allah kita kerjakan sekaligus. Kita sedang saum, kita pun melakukan sholat, baik fardu maupun sunnah, dan kita pun bersedekah dengan cara memberi makan orang yang saum. Itu akan jadi satu amal yang amat sangat mulia. Nah, poin yang keempat merujuk pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dijelaskan bahwa orang yang memberikan buka saum nanti insya Allah mereka akan mendapatkan anugerah berupa buah-buahan dari surga yang disebut dengan Rahiqul Makhtum. Nah, apa itu? Ya. Nabi pernah bersabda, pertanyaan pertama, ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala ursin kasahullahu min khudril jannah. Siapapun seorang muslim yang memberi pakaian kepada seorang muslim yang lainnya yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Masya Allah.
dari sutra yang hijau yang ada di surga. Yang kedua, wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'. Barang siapa seorang muslim yang memberikan makanan pada muslim yang lain yang sedang kelaparan, maka at'amallahu min thimaril jannah. Allah Azza wa Jalla akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi ini pas saum, luar biasa. Yang ketiga, masih dalam hadis Abu Daud, Rasul mengatakan, wa ayyuma muslimin syaqa musliman ala domain. Siapapun seorang muslim yang memberikan minum kepada orang lain yang sedang kehausan, apalagi ini bukan saum, maka apa kata Allah? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menjanji kepada kita, syaqahullahu mir rahiqil makhtum. Masya Allah. Allah akan memberinya minuman ar-rahiqul maskum. Ar-rahiq itu artinya minuman arak, tetapi tentu tidak memabukkan, yang disamakan dengan khamar di dunia. Al-makhtum yang dilak dengan tutup yang sangat rapat, yang wanginya seperti misk, luar biasa, dan tidak pernah dibuka kecuali Allah akan berikan nanti kepada mereka yang telah memberikan minuman kepada orang yang sedang kehausan, apalagi kehausan karena saum. Masya Allah, luar biasa. Poin berikutnya kita lihat poin kelima. Hadis di Uqbah bin Ammar radhiyallahu an, Rasul bersabda bahwa sedekah yang kita berikan, termasuk makanan yang kita berikan untuk membuka orang saum, akan menyelamatkan seseorang di panasnya api neraka nanti dari kiamat. Luar biasa. Kullu mri'in fi dili shadaqatihi. Setiap orang akan berada di naungan amal sedekahnya, hatta yuslu bainan nas, ya, sehingga ia akan mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Ahmad. Setiap manusia kalau kembali kiamat, di antaranya akan berlindung dari sedekah yang telah dia berikan. Artinya, makin banyak kita bersedekah, di antaranya beri makan orang saum, maka insya Allah kita akan makin banyak mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla karena sedekah kita itu. Yang keenam, dengan sedekah dijamin akan menambah berkah harta kita. Hingga usah khawatir ketika Anda beri buka saum, waktu dibikin ke batu, tiap hari beak akan hilang modal makan. Jangan khawatir. Ya. Ini jaminannya ya. Di hadis Muslim nomor 2588 Rasul bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Masya Allah. Secara materi jumlahnya mungkin ya. Anda punya uang 1 juta rupiah, misalnya disedekahkan 100.000, ya berkurang kan? Tinggal 900.000 rupiah. Ketahuilah, sebetulnya itu tidak berkurang. Kenapa? Yang pertama, harta tersebut akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Banyak orang yang sukses dagangnya, bisnisnya, tapi datang bahaya, datang musibah. Ada yang nipu, habis semua. Kebakaran, habis, hancur semua. Nah, orang yang bersedekah, insya Allah hartanya akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan sedekah, harta Anda akan aman. Aman dari gangguan manusia, bencana, dan sebagainya. Yang kedua kata beliau, dengan bersedekah, insya Allah kalaupun mungkin nilai nominalnya berkurang, pahalanya justru akan bertambah-tambah. Anda boleh perhatikan, lakukan Al-Baqarah 261 itu. Ya, perumpamaan orang yang menafkahkan rezeki di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 butir biji. Kemudian sab'a sanabil, dari 1 butir biji itu Allah menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, tiap-tiap tangkai Allah akan menumbuhkan masing-masing 100. Masya Allah. Artinya 1 poin kebaikan Allah akan melipat gandakan dengan 7 poin pahala, 7 lipat gandakan jadi 100 kali 7 jadi 700 kali lipat. Wallahi du'aifu lima yasha, bahkan Allah akan melipatkan sampai tak terhingga lipatan. Kenapa? Wallahu wasi'un alim. Allah zat yang maha kaya, maha luas segalanya, termasuk kekayaannya. Apalagi begitu di bulan suci Ramadan. Wa amaluhum mudha'afun, semua amal itu akan dilipat gandakan. Yang ketujuh, akan meredam murka Allah. Masya Allah. Ya, akan meredam murka Allah. Ya. Inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi. Ya, sedekah itu dapat membenamkan murka Allah, wa tadba'u mitatasu, dan akan mencegah dari keadaan mati jelek. Hadis At-Tirmidzi nomor 664. Terakhir, sedekah akan menghapus dosa.
Ya, dan hadis At-Tirmidzi nomor 2616 Rasul menyatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sodako itu akan memadamkan dosa sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Masya Allah. Ini sesuai dengan Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta yang mereka miliki, artinya zakatnya atau sedekahnya, pertama tutahhiruhum, untuk membersihkan harta mereka miliki di harta yang syubhat. Mungkin juga ada yang haram dan sebagainya yang tidak tahu. Kemudian yang kedua, waktu zakihim biha, dan untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka. Masya Allah. Demikianlah keutamaan memberi buka pada orang saum. Maka bergegaslah, berlomba-lomba Anda segera waktu menjelang maghrib seperti ini, datangi masjid-masjid, datangi pondok pesantren, madrasah, atau di mana saja di mana kumpul kaum muslimin, ya, siapkan ya rezeki yang terbaik yang kita miliki. Kalaupun cuma ya segelas air mineral misalnya, nggak berapa lah, paling 500 rupiah satu gelasnya kan, atau 1.000 rupiah paling mahal, sok siapkan berapa. Atau Anda ibu-ibu masak kolak nih, cani di rumah, coba Bu, masukkan ke gelas kecil tuh, pakai cup ya yang bagus, yang rapi, ya, kemudian sok simpan di tempat-tempat itu. Atau Anda buka stand di pinggir jalan raya, Masya Allah, di tempat-tempat orang sedang kemacetan. Soalnya kita pernah mengalami suatu kemacetan di Bandung. Ya, kemudian di kendaraan dia bawa makanan, minuman, aduh, azan sudah datang ya, kita kesulitan untuk berbuka. Pada Rasul katakan, aku jamin manusia akan berada dalam kebajikan selama dia untuk menyegerakan berbuka. Nah, kemudian Anda tampil, sok bagikan takjil untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kecukupan rezeki pada kita, ya kita bisa berbagi ya, terutama memberikan buka untuk saudara-saudara kita yang sedang saum. Terima kasih. Baik, demikian sahabat Dialis DM. Di kesempatan hari ini, alhamdulillah telah bersama-sama kita kembali menyimak tausiah yang disampaikan oleh Bapak Samsudin. Tentunya mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya sahabat Dialis DM, ya, kita akan masuki sesi dialog interaktif, di mana untuk Anda yang mempunyai pertanyaan, baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silahkan. Sahabat Dialis TV DM dapat bergabung untuk berdialog langsung, bertanya langsung kepada Pak Ustadz melalui line telepon WhatsApp-nya ya di 0821 2020 4245, ataupun juga pertanyaannya dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama. Juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak program ini melalui live Facebook-nya di Facebook-nya Radio DM Streaming. Di kolom komentarnya juga silakan Anda dapat mengajukan pertanyaan untuk kita bahas di kesempatan sore hari ini. Ya. Kalau begitu kita langsung saja untuk bersama untuk ini ya, untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih. Mangga, silakan. Dialis DM. Baik. Untuk pertanyaan pertama pasal dari sahabat Dialis DM begini, mau bertanya apa makna bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, Pak? Al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Ini bermakna kiasan ini. Bukan berarti di bawah telapak kaki ibu ya. Sok tinggal di ayana, insyaallah romehin. Ya. Kalau kita rujukan dengan Al-Qur'an Al-Isra 17 ya, ayat 23 misalnya. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di situ stressingnya itu. Allah merintahkan setelah kita diperintahkan oleh Allah supaya tidak boleh menyembah, beribadah kepada zat selain Allah. Kemudian kata Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah engkau dan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua, ibu dan ayah. Kenapa harus berbuat baik pada orang tua? Satu perintah Allah tadi, yang kedua ada jaminan di Nabi. Ridullah fi ridul walidain wa syuhtullah fi syuhti walidain. Ridho Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua. Demikian sebaliknya, murka Allah pun tergantung pada kemurkaan orang tua. Artinya kalau kita ingin diridhai Allah dan puncak ridha Allah adalah kita dimasukkan dalam surga, maka jadilah anak yang selalu diridhai oleh orang tuanya. Itu dengan cara berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Begitu. Baik, terima kasih Teh Dwi Karisma di kawasan ini ya, irigasi Pasir Koja juga terima kasih menyimak Dialis di kesempatan sore hari ini. Begitu juga Abah Hamdan juga terima kasih Al Ustadz Hamdan.
Terima kasih. Bah, kade bah, sumping bah. Siaran sarang bersama keluarga di sana mudah-mudahan. Insyaallah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari sahabat Jelas begini, ini mau bertanya mengenai air doa itu sebenarnya apakah diperbolehkan nggak Pak Ustadz? Kadang-kadang ketika ada pengajian gitu Pak Ustadz, ada ceramah, banyak jemaah yang membawa air untuk minta didoakan Pak Ustadz. Itu bagaimana hukumnya katanya? Sebetulnya dalam berdoa itu yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah pakai media. Coba lihat Quran surah Ghafir surah 60 ayat 40. Ud'uni astajib lakum. Itu saya surah 40 ya, Ghafir ayat 60. Berdoalah kalian semua kepadaku kata Allah, astajib lakum, niscaya aku akan memperkenankan doa kalian. Ud'uni astajib lakum. Artinya memohon pada Allah itu harus langsung, tidak boleh melalui perantara air atau yang lainnya. Ya, ketika kita berdoa langsung pada Allah Azza wa Jalla, ya tentu penuh dulu adab berdoanya. Gitu ya. Apapun yang kita inginkan, Masya Allah. Kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, banyak doa-doa yang bisa kita dawamkan ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana seharusnya kita memperlakukan Al-Quran yang sudah rusak nih Pak Ustadz? Sudah robek, apakah dibuang atau dibakar atau bagaimana katanya Pak Ustadz? Ya, Al-Quran itu kitab suci ya. Tentu saja sikap kita harus takdiman wa takliman wa mahabbatan, kita mencintai, sikap rasa takzim kita, pengagungan kita pada Quran harus ditunjukkan. Begitu. Ya tentu hemat saya, ini kalau dibakar jadi fitnah nantinya. Tapi kelihatan orang banyak, kalau niatnya bagus ya, wah itu si fulan membakar Al-Quran gitu kan. Hemat saya kumpulkan saja ya, kemudian langsung diberikan kepada percetakannya. Nah, pihak percetakan itu lebih tahu bagaimana cara memanfaatkan ya Al-Quran yang mungkin sudah lama ya terpakai, kemudian juga banyak robek dan sebagainya. Emang itu yang paling bagus, akan menjauhkan dari fitnah itu. Baik, para pemirsa TVDM dimanapun Anda berada, silakan kembali untuk Anda yang punya pertanyaan, dapat mengirim pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0821 2020 4245. Juga terima kasih Anda yang sore hari ini sudah banyak sekali bergabung memberikan pertanyaan, dan untuk pertanyaan yang lainnya kita akan bahas selepas informasi berikut. Jangan kemana-mana, tentunya tetap terus di TVDM, Televisi Pendidikan dan Dakwah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang bagaimana keutamaan membangun masjid di dunia. Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan membangunkan sebuah mahligai di surga untuknya. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, Rasul pun menjanjikan wa amaluhu mudha'afun. Setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Anda ingin menitipkan rezeki terbaik Anda untuk pembangunan rehabilitasi lantai masjid dan kanopi Masjid PPA Taqwa Kebun Kopi, dipersilakan. Lantai masjid seluas 48 meter dengan granit dan kanopi sepanjang 12 meter. Jumlah total sekira 25 juta rupiah. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Allahumma sholli alaihim. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di Dialis TV DM. Ya. Ini Kak Gilang, biasa kita siaran di radio ya. Cuek-cuek saja, pas masuk TV, Masya Allah. Kang Yana, Masya Allah. Ya, silakan lanjut, Kang Gilang. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan kembali untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat Dialis TV DM di kesempatan sore hari ini. Baik, selanjutnya Pak Ustadz, ada yang bertanya begini Pak Ustadz, ketika kita berinfak sesuatu ke masjid katanya Pak Ustadz. Betul. Nah, apakah pahalanya itu hanya selama, atau pahalanya itu mengalir hanya selama barang itu dipergunakan saja kah katanya Pak Ustadz? Misalkan kalau kita menyumbang ini Pak Ustadz,
Menyumbang Kenteng misalnya. sajadah katanya. Sajadah. Apakah hanya sebatas Oh ya. pada saat sajadah dipergunakan saja nggak Pak? Baik. Pahalanya mengalir Pak Ustaz. Persepsi orang banyak yang seperti itu memang. Makanya banyak masjid yang tidak direhab-rehab. Entah nggak punya uang, tapi suka pakai dalil. Kasihan yang nyumbangnya. Nanti kalau temboknya dipugar, dibuang, nanti pahalanya selesai sampai situ. Padahal tidak ya. Yang pertama saya jawab, urusan pahala itu urusan Allah. Rasulullah SAW menyatakan jangan hitung-hitung pahala dan beramal itu. Yang penting kerjakan amal mastata'tum sesuai dengan kemampuan kita yang maksimal, niatin ikhlas lillahi ta'ala. Tentang pahala serahkan ke Allah. Allah itu Masya Allah tidak pernah membahas pahala satu balas satu, berlipat-lipat. Jadi saya jelaskan di Al-Baqarah 261 itu ya. Yang kedua, yang namanya pahala itu Allah menyatakan wa ma 'indallahi baqin. Segala sesuatu apapun yang telah kita titipkan pada Allah, pahalanya akan kekal sampai yaumil kiamah. Itu. Iya, sampai yaumil kiamah. Itu kalaupun sejadahnya udah nggak ada, misalnya udah hilang, ada yang nyuri dan sebagainya, misalnya masjidnya udah dipugar dan sebagainya, semua udah bangunan baru, tidak usah khawatir, masjidnya boleh dipugar. Ya, barang yang kita berikan boleh hilang, tapi wa ma 'indallahi baqin, pahalanya tetap akan kekal insyaallah ya. Kita lanjutkan kembali, namun sebelumnya juga terima kasih untuk Anda yang sudah banyak juga ya bergabung menyimak program ini melalui Facebooknya, di FB-nya Radio DM Streaming. Silakan, untuk pertanyaan juga dapat Anda kirimkan melalui kolom komentarnya. Kita akan kembali untuk membahas pertanyaan yang lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, dari sahabat Jelis TV DM mau bertanya Pak Ustadz mengenai ini membaca Al-Quran Pak Ustadz, kalau kita mau belajar katanya benarkah harus ada gurunya? Jadi dalam arti kata kita tidak bisa untuk belajar sendirian. Iya, yang namanya belajar itu pasti harus ada guru. Apalagi baca Al-Quran, ya harus ada guru. Ya tentu lebih afdol lagi kalau itu berhadap-hadapan. Sehingga kesalahan baca, ya, kesalahan melafalkan tiap huruf itu bisa terkontrol dengan baik. Karena bahasa Al-Quran itu beda dengan bahasa Arab keseharian. Begitu, ya. Salah membaca, mukhraj hurufnya atau yang panjang dipendekkan atau sebaliknya pendek dipanjangkan itu kan berubah makna. Maka itu harus ada guru. Ya, nah, untuk pelatihan itu silakan otodidak. Untuk pelatihan, misalnya Anda bisa buka media, YouTube, dan banyak program-program belajar baca Al-Quran kan? Alhamdulillah kita bersyukur. Hanya tetap Anda harus punya guru. Gitu. Nah, diantaranya gurunya bisa live langsung, off air, bisa online. Di kita kan ada tadarol. Oh, betul. Nah, tadarol itu apa? Ikatan dari? Tadarus online. Online tadi pukul 6 sampai pukul kakaknya tadarol itu? Pukul 6 ya? Sampai pukul 8. Ya, bahkan ada MMA bersama Ustaz Purwatmojo dan Mas Broto ini. Itu live juga, bisa langsung juga. Kalau tidak bisa menghadirkan guru ke rumah, misalnya, bisa live juga melalui TVDM streaming. Ya. Insya Allah, hakikatnya, hemat saya, yang bisa menjadikan orang pandai, menguasai ilmu apapun, termasuk baca Al-Quran, itu adalah Rahman Rahimnya Allah Azza wa Jalla. Makanya, syarat yang paling utama ketika kita belajar, ikhlaskan hati kita. Bahwa kita belajar semata-mata ibtila'a mardotillah, ingin mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka Allah nanti akan berikan ilmu pada kita sekalian. Ya, Pak Haji Bambang juga Masya Allah, ngadamang Pak Haji ya, ngadamang punten saya tak jadi, ngadamang sehat, asallahal azim, rabbal arsyil azim, ayyusyahum amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini dari Bapak Suryana mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Kalau berdoa di makam nih Pak Ustadz, untuk orang tua, ini sebelum berdoa boleh nggak Pak Ustadz diawali dengan membaca surat Al-Fatihah? Ya, Al-Fatihah dijadikan sebagai awalan muqaddimah berdoa boleh? Boleh. Karena di situ ada Ismul Azam, ada Asmaul Husna. Ya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebelum Anda berdoa jangan terdofain. Puji dulu Allah, sanjung dulu Allah dengan cara membaca Asmaul Husna misalnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Asmaul Husna kan? Boleh ya. Setelah itu Anda baru masuk pada poin doanya. Nah, berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang telah wafat itu dengan
doa yang khusus Rasul ajarkan, itu yang paling bagus. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afahu dan seterusnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari sahabat Dialis TV DM bertanya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan kalau waktu berbuka nih terutama katanya azannya itu banyak yang berbeda-beda gitu Pak Ustadz. Ya. Serentak. Nah, ini lantas harus milih yang mana Pak Ustadz? Apakah yang dekat dengan rumah kah? Yang paling cepat. Yang paling cepat. Yang paling cepat. Apa kan ke Surabaya? Masya Allah. Ya tentu kan kita mau kuota. Waktu sholat itu oleh Allah Azza wa Jalla ditetapkan pada waktu yang memang Allah tentukan. Termasuk waktu maghrib, begitu ya. Nah, Anda sebetulnya zaman canggih seperti ini, insya Allah tidak akan kecolongan. 1 menit pun, kamu maghrib ditungguan, ditungguan, ya. Nah, tentu saja kalau kita awam tidak bisa memahami tentang cara menentukan waktu sholat, kita ittiba saja jadwal yang dibikin oleh lembaga yang memang kompeten di dalamnya. Itu ya, dari Kemenag misalnya. Ya tentu pilih dari Kemenag wilayah masing-masing. Itu Cimahi ya harus kota Cimahi dan sekitarnya. Jangan Cimahi lantas menggunakan waktu ke Yogyakarta. Oh beda jauh tuh, hampir 4 jam. Jangan. Itu ya. Anda yang menyimak DM TV ini nanti maghrib, jangan yang ada di luar provinsi Jawa Barat itu jangan jadikan acuan. Beda kan, mau ke Mekah mau 4 jam beda gitu kan. Itu ya, jadi cari waktu ya yang memang bisa keakurasiannya bisa dijamin, itu ada yang bertanggung jawab ya. Ibu Ayi di kawasan Jatinangor juga terima kasih penyimak Dialis di kesempatan sore hari ini. Begitu juga ada Ibu Ade Halimah juga terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya bersama keluarga, Ibu Ade. Ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang lainnya dari sahabat Dialis begini. Ini mau bertanya mengenai keutamaan menengok orang yang sakit, juga adab-adab kita ketika kita menengok orang yang sakit itu seperti apa? Woi, Masya Allah, yang namanya keutamaan menengok orang sakit itu luar biasa. Di antaranya satu hadis, nanti di akhirat Allah akan bertanya, kenapa kau tidak tengok aku ketika sakit? Hamba menjawab, ya Rabbana, kau itu Tuhanku. Masa iya sakit? Kapan sakitnya? Kau tidak tahu. Ada saudaramu yang dekat denganmu yang sedang sakit. Kenapa kau tengok? Padahal jika kau tengok, aku ada di situ. Masya Allah, ini hebatnya keutamaan menengok orang sakit sampai digambarkan seperti itu. Dari yang lain, ketika kita berada di tengah-tengah orang sakit sedang takziah, maka Rasul menyatakan seolah kita sedang ada di Riyadatul Jannah, taman-taman surga. Masya Allah ya. Maka itu diantara hak muslim antar muslim, diantaranya adalah ketika ada orang sakit, kita tengok. Ini malah kita sampaikan takziah, gembirakan hatinya, kasih nasihat dan besarkan jiwanya. Jangan begini, sakit apa Bu? Aduh kepala, jantung. Kemarin percis seperti Ibu. Kenapa gitu? Meninggal. Kesebelahan. Ngalayat jingseunan. Ya, la ba'sya tahurun insyaallah. Itu kalau ada penyakit mah kecil, nanti juga sembuh. Nah begitu. Kalaupun mungkin sehari penyakitnya repot. Gitu. Kecuali kalau memang udah amat sangat repot, nah baru Rasul mengajarkan kepada kita, laqinu mausakum la ilaha illallah. Sudah repot sakitnya, sudah pakai alat bantu pernapasan dan sebagainya, dokter pun sudah angkat tangan, biasanya sudah manggil keluarganya, maka menghadapi orang yang seperti itu, laqinu mausakum la ilaha illallah, talkinkan ya, dengan mengucapkan kalimatul tahlil, yakni la ilaha illallah, dekatkan ke telinganya. Walaupun mungkin secara fisik telinganya tidak mendengar barangkali karena tidak ada respon menjawab, kita yakin hatinya insya Allah pasti mendengar. Itu jaminannya, insya Allah ketika ada hamba Allah di akhir kalam dia berucap la ilaha illallah, ceklek maut, tak nombah bisa ceklek maut. Tiba-tiba meninggal. Ya, maka dakhala jannah, jaminannya masuk ke dalam surga. Kalau mungkin dunianya tidak bisa diselamatkan karena sudah sampai ajalnya, la yastakhirun sya'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang begitu kan, tidak bisa dipajukan, tidak bisa diundurkan. Selamatkan akhiratnya dengan bisa melafalkan la ilaha illallah.
Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali tentunya untuk membahas pertanyaan yang lainnya dari sahabat Jalis ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz begini. Orang tua saya Pak Ustadz katanya pernah bernazar akan berangkat umroh gitu Pak Ustadz ya. Dan rezekinya sih alhamdulillah pada saat itu ada, hanya saja kesempatannya yang tidak ada sampai akhirnya orang tua tidak sempat untuk melaksanakan nazar itu gitu Pak Ustadz, karena belum meninggal. Nah, ini boleh nggak Pak Ustadz saya sebagai anaknya yang umroh tapi bukan untuk mengumrohkan orang tua, hanya untuk membayar nazarnya orang tua katanya seperti itu. Begini, yang namanya nazar itu janji ya. Janji pada Allah Azza wa Jalla. Memang janji itu harus dipenuhi. Di Al-Maidah dijelaskan, dan tanda-tanda orang beriman adalah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, penuhilah janji-janji kalian. Itu. Tapi dalam bab ibadah itu kita tidak menemukan dalil. Apalagi ibadah haji, ibadah umrah. Ya, belum menemukan dalil bahwa seorang yang akan berangkat umrah diwakilkan pada yang lain atau badal. Yang ada di An-Najm ayat 39, Allah menyatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Allah tidak akan memberikan balasan pada setiap orang, pahala maksudnya, kecuali menurut apa yang telah dia lakukan. Lagian pula buat diskusi, insya Allah ketika ada hamba Allah berniat baik, kalaupun belum dilaksanakan, dia sudah dapat 1 poin pahala. Ketika belum dapat dilaksanakan, itu ya, ketika bisa dilaksanakan akan bertambah poin pahalanya. Ketika belum sempat dilaksanakan, wafat tidak berdosa dan dia tetap dapat poin pahala. Jadi mas saya, kalau Anda mau berangkat umrah atas nama Anda. Nah, kemudian doakanlah di sana. Memang ada hadis di Subrumah yang menjelaskan bahwa adanya menghajikan orang tuanya, ya, yang memang tidak bisa berangkat secara fisik, kemudian telah meninggal. Namun demikian, ujuk pada, kalau itu Al-Bukhari riwayatnya, tapi mataniahnya bertentangan dengan Al-Quran surah An-Najm ya, ayat 39 tadi. Makanya mas saya, berangkatlah Anda umroh segera, mangga balik gabung dengan DM, mangga insya Allah ya. Nah, kemudian di sana doakan orang tua sebanyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Anda juga yang sore hari ini masih tetap menyimak program ini melalui live Facebooknya di Facebooknya Radio DM Streaming. Silahkan di kolom komentar juga Anda dapat ikut berinteraksi dengan pertanyaan di kolom komentarnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, dari sahabat Jaris Daya mau bertanya begini Pak Ustadz, ketika kita memberikan sesuatu gitu Pak Ustadz, Iya. Ini niat kita sih mau memberikan sodako gitu Pak Ustadz. Iya. Itu apakah harus diucapkankah Pak Ustadz bahwa kita saat itu sedang bersodako kepada orang tersebut atau bagaimana Pak Ustadz? Iya. Tidak semua amalnya itu harus diucapkan, diikrarkan. Contoh kita bersedekah, tidak perlu diucapkan. Ya, malah sebaliknya. Lebih bisa menyembunyikan sedekah yang kita berikan, itu justru yang lebih baik. Kita ingat sebuah hadis bahwasanya dari 7 kelompok orang nanti di malam kiamat, sab'atun yudhimullahu yauma la dhilla illa dhilluhu, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, ya, di antaranya adalah seorang yang bersedekah sementara lengan kanannya nggak tahu, lengan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh lengan kanan. Jadi artinya lebih menyembunyikan itu lebih bagus. Tapi kalaupun diizharkan, insya Allah sah-sah saja. Asal kita bisa menjaga hati supaya tidak muncul riya. Kenapa? Di antara musuhnya, musuh ibadah itu riya. Kita lihat Al-Baqarah ayat 264 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya orang-orang yang beriman, jangan akan merusak pahala sedekah dengan bil manni wal adza, menyebut-nyebut apa yang kita berikan dan menyakiti hati orang yang diberi. Sebagaimana kalladzi yunfiqu malahu anas, orang yang menginfakkan hartanya tapi karena ingin dilihat oleh orang lain. Wala yu'minu billah wal yawmil akhir, hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah pada hari akhir. Allah mengumpamakan seperti pamasaluhu kamasis sofwan yang alaihi turabun fa asabahu wa bilun fatarakahu fasada. Tanah yang ada di atas batu yang licin, datang hujan lebat, maka apa yang terjadi? Fatarakahu soda, bersih semuanya. Naudzubillah. Ya, jadi kalau bisa sedapat mungkin sembunyikan. Itu yang paling bagus hilang. Itu yang bagus. Kalau mungkin harus diidharkan, ya, jaga hati.
Jangan sampai ada perasaan ingin dipuji oleh orang lain. Dari Anas tadi. Bu Tita Sahara juga terima kasih menyimak Dialis di kesempatan sore hari ini. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang lainnya. Ya, kembali silakan untuk Anda yang punya pertanyaan. 0821 2020 4245 melalui pesan WhatsApp. Sahabat Dialis DM dapat bergabung mengirimkan pertanyaan, dan untuk pertanyaan yang lainnya kita akan bahas selepas informasi-informasi depan. Jadi jangan kemana-mana. Tentunya tetap terus di Dialis TV DM, TV DM, televisi pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kepada Rabbul Alamin, malam yada'u jul amal bihi wal jahla. Barang siapa yang tidak bisa menjaga mulutnya di kata-kata, salah satu kiatnya adalah kita harus penuhi hari-hari Ramadan yang kita, dan insyaallah saya akan tampil mendampingi Anda menjelang buka saum setiap harinya pukul 16 sampai 17.30. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kepada Rabbul Alamin, melalui TV DM kita akan siarkan berbagai macam acara pembinaan, pendidikan, kajian-kajian tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, saya Asep Sudarsono akan memandu Anda untuk ikut serta di program Tadarus online. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Setiap harinya dimulai pagi hari sekira pukul 6 sampai pukul 8 pagi Anda bisa simak Tadarus online bersama para ustadz kami yang telah kami siapkan, yang ahli di bidangnya. Sahabat Dialis TV DM, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sore hari ini tentunya di Dialis TV DM. Masih bersama seperti kita bersama Bapak Ustadz Asep-Rohidin, didampingi oleh saya Gilang Satriadi. Insyaallah sampai dengan Gilang kita berbuka saum di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Anda juga yang sudah bergabung, yang mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0821 2020 4245. Kita akan kembali untuk membahas pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Dari sahabat Dialis ini mau bertanya mengenai sholat di masjid. Sholat di masjid, ya. Pertanyaan begini Pak Ustadz, apakah benar katanya kalau kita ini tidak boleh sholatnya itu di masjid yang lebih jauh dari yang kita lewati, katanya gitu Pak Ustadz. Apakah benar seperti itu? Ya, tidak benar itu. Ya, semua permukaan bumi ini adalah masjid. Boleh kita melakukan sholat berjamaah dimanapun, tidak dibatasi. Ya mau umrah, jamaah haji malah ke Mekah jauh-jauh. Ya boleh, hanya memang ada nilai plusnya, silaturahimnya diantaranya. Ya jadi ada baiknya, ada nilai plusnya, hikmahnya di berjamaah itu bisa lebih dekat lagi hubungan kita dengan tetangga-tetangga, teman-teman kita, gitu kan. Tapi bukan berarti tidak boleh kita Jumatan ke masjid yang lain, boleh sekali. Apalagi tatkala memang niatnya untuk memperluas wawasan, keilmuan, kan bosannya nyawa, gitu-gitu kene umpamanya, menambah taman dan sebagainya. Ya, apalagi kami ini suka keliling malah, tiap daerah sama Kang Gilang. Ya, jadi tidak benar ya. Pada prinsipnya semua masjid, semua permukaan bumi itu boleh digunakan sholat, kecuali di hamam yang nggak boleh itu ya, dan di jalan, tabrak mobil jalan. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya begini Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini mengenai membaca Al-Quran di kuburan gitu Pak Ustadz ya? Iya. Membaca Al-Quran di makam. Itu kan tidak boleh kan ya Pak Ustadz? Betul, membaca Al-Quran. betul. Nah,
kalau membaca Al-Fatihah dulu gitu untuk berdoa di makam. Oh, itu yang maksud pertanyaannya. Maaf, saya tadi kurang tangkap tadi. Yang baca Al-Quran itu dilarang di kuburan, benar sekali. Di kuburan itu bukan membaca Al-Quran. Perintah Nabi baca Al-Quran, zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Bukan di kuburan. Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, itulah makbaroh, kuburan. Itu. Kita tahu kuburan itu punya siapa? Mayit kan? Nah, mayit hidup berarti di rumah. Di rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, tak ubahnya itu rumah adalah seperti kuburan. Itu ya. Jadi jangan baca Al-Quran di kuburan, di rumah baca Al-Quran. Nah, ketika Anda berdoa, maka jangan baca Al-Quran. Terus Al-Fatihah itu Al-Quran kan? Ya, tapi saya bilang tadi, bacalah, ya, sanjunglah Allah, puja Allah dengan Asmaul Husna misalnya, ya, atau Ismul Azam, ya. Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamla ilaha illa anta ya hanan ya man ya badi'as samawati ya dzal wal ikram misalnya, atau baca sholawat silakan sebanyak-banyaknya, ya, atau istighfar yang banyak. Usai itu baru masuk pada doa, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya. Sebetulnya kan hilang ada adab-adab lain sebetulnya, karena ini waktu singkat, ya, terus mestinya dibedah dalam sebuah kajian mestinya. Adab-adab ketika kita ziarah kubur. Begitu masuk ke makabir itu, hendaklah ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyamina muslimin wa min dan seterusnya. Wa inna insyabikum lahikun. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Gitu. Baru berdoa tadi. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afan dan seterusnya. Itu ya. Jadi bukan baca Al-Quran, ya. Baik. Kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang lainnya. Oh ya, Bapak Suryana mungkin sudah lebih jelas Pak Suryana, ya, terjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Suryana menyimak program Dialis di kesempatan sore hari ini. Pertanyaan selanjutnya dari sahabat yang begini, Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah benar bahwa seluruh alam dan isinya ini berzikir katanya kepada Allah, Pak Ustadz? Nah, lantas bagaimana caranya berzikir? Misalkan ini binatang, tumbuhan, gunung, dan lain sebagainya, Pak. Itu coba diperhatikan di Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim al-ayah. Iya, betul. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua makhluk Allah ini, termasuk burung, ikan yang di dalam air, ya, kemudian daun yang jatuh dari tangkainya, semua itu mereka bertasbih pada Allah. Nah, pertanyaan gimana cara mereka bertasbih? Ya, tentu qadarullah. Sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla yang ditetapkan pada semua makhluk. Jadi kia gunung ini kita lihat gunung di atas, Masya Allah. Betul. Kita gunung nanti. Gunung nanti. Kita buat perahu ke sana, apa namanya itu, ya? Itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Angin bertiup itu mereka tanda berzikir. Awan aja itu, Masya Allah, kecepatan awan itu luar biasa. Itu tanda mereka berzikir kepada Allah. Matahari, bulan, bintang semua berzikir kepada Allah, ya, Masya Allah. Ini membuktikan bahwa semua yang ada di alam fani berzikir kepada Allah. Kita manusia, makhluk yang dilebihkan oleh Allah Azza dari semua makhluk, mestinya lebih banyak lagi berzikir kepada Allah. Terima kasih Ibu Suminar di Karawang juga yang menyimak Dialis di kesempatan sore hari ini. Salam jiwa untuk keluarga Bu Suminar, mudah-mudahan sehat selalu. Kita lanjutkan kembali. Ya, sahabat Dialis, Anda juga yang mungkin ingin menelpon, berinteraksi langsung juga silakan, ya. Melalui telepon WhatsApp juga sahabat Dialis dapat langsung berdialog, bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Dengan nomor yang sama tentunya di 0821 2020 4245. Ya. Kita lanjutkan kembali untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang lainnya dari sahabat Dialis di kesempatan sore hari. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya, Pak Ustadz mau bertanya mengenai makhluk gaib dan ini, Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, apakah benar bahwa manusia ini bisa kerasukan atau dimasuki oleh jin seperti itu, Pak Ustadz? Dan kalaupun bisa, ini lantas seperti apa untuk mengeluarkan atau menyembuhkannya, Pak Ustadz? Ya. Dulu asbabun nuzul Al-Quran surah An-Nas dan Al-Falaq diantaranya adalah berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang menenung Nabi SAW. Mungkin kita bertanya, kok kenapa Nabi bisa kena, ya? Nah, ini qadarullah semuanya. Ternyata ini pembelajaran untuk kita. Rasulullah sakit, kemudian datang malaikat. Dua malaikat dari sebelah kaki beliau dan sebelah kepala beliau.
berdialog. Kenapa Rasulullah ini dia sakit? Kenapa sakit? Ditunggu oleh orang Yahudi. Dan apa ditenungnya? Dengan sisir diliti dengan rambut kepala, rambut. Kemudian disimpan di sebuah sumur. Gimana cara mengobatinya? Dialog. Ini cara Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Caranya cabut satu persatu rambutnya dan baca An-Nas Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, cabut. Malikin nas, cabut, dan seterusnya. Alhamdulillah beliau disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini satu pembelajaran, diantaranya kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla. Ketika ada suatu hal yang tidak kita inginkan, misalnya, maka banyak-banyak berlindung pada Allah. Bahkan sebelum tidur, disunahkan kita untuk meniup kedua telapak tangan kita, begitu, kemudian bacakan An-Nas Al-Falaq Al-Ikhlas. Bukan An-Nas Al-Falaq Al-Ikhlas, bukan dibaca semuanya ya. Tapi ini gogodan orang bilang, "Horam, tunduk." Nah, terus usapkan dari kepala begini sampai ke badan dalam kondisi terlentang. Diulang 3 kali. Insya Allah jaminnya kita tidak akan digoda oleh syaitan. Begitu ya. Baik, dilanjutkan kembali untuk pertanyaan yang lainnya dari sahabat Jalis begini Pak Ustadz. Ini mengenai penghuni surga katanya Pak Ustadz. Penghuni surga. Surga itu kan banyak katanya Pak Ustadz nih. Betul. Apakah ketika kita misalkan sudah masuk ke surga tapi beda nih surga yang satu dengan yang satunya, itu apakah bisa bertemu kan atau bagaimana Pak? Kalau misalkan anggota keluarga ada yang beda surganya, mungkin begitu maksudnya Pak? Ya, itu diungkapkan di Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 23. Insya Allah, Allah menjamin kita semua akan dipertemukan nanti dengan keluarga besar kita. Di mana? Jannatu adni yadkhulunaha, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Aden. Ya, yang mereka masuk ke dalamnya siapa? Bersama waman sholaha. Orang-orang yang soleh, di mana orang yang beriman dari siapa? Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, baik dari bapak-bapak mereka, bapak kakek dan seterusnya, wa azwajihim, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan turun mereka, anak, cucu dan seterusnya. Wal malaikatu yadkhulunaha 'alaihim min kulli bab, sementara malaikat akan masuk mendahului ke setiap pintu, menjaga pintu sebelum mereka masuk. Masya Allah, sambil menyatakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian dulu waktu di dunia. Tuh. Syaratnya satu, wa man sholaha, semuanya beriman bertakwa. Insya Allah, kalaupun mungkin di antara kita ada yang tidak tahu wajah ayah, wajah ibu dan sebagainya, insya Allah ketika semuanya sama-sama beriman pada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah di surga Aden kita akan dikumpulkan dengan keluarga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kembali ke pertanyaan selanjutnya dari sahabat Jalis, ini mau bertanya mengenai khitbah Pak Ustadz. Hakikat khitbah itu sebetulnya apa sih Pak Ustadz? Adab-adab khitbah itu seperti apa Pak Ustadz? Apakah membawa cincin kah atau apa katanya Pak Ustadz? Oh ya, khitbah itu salah satu tahapan sebelum sampai ke jenjang pernikahan. Itu panggilan satu sunnah Rasul. Khitbah itu. Jadi sebelum Anda mau menikahi seorang akhwat, hendaknya ada ta'aruf lebih dahulu. Udah ta'aruf, kemudian Anda udah cocok, baru kemudian khitbah. Orang bilang melamar. Gitu ya, pakai bahasa sepuh makir. Munding dicepeng talina, nah, jelema mah dicepeng naon? Ucapanana. Janji bahwa aku akan menikahi Anda. Itu khitbah. Dan hukum dalam Islam, ketika seorang sudah dikhitbah oleh orang lain, maka haram hukumnya menerima khitbah atau lamaran orang lain. Itu, ini lebih kasep ya, benghar deh, putuskan kayak itu, nggak boleh. Itu kegoda, biasa nggak boleh. Yang pertama. Yang kedua, hati-hati. Anak muda, kalaupun Anda sudah mengkhitbah calon istri Anda, itu bukan berarti setengah halal. Tetap yang bersangkutan bukan mahram Anda sebelum akdun nikah dilaksanakan. Artinya kalau sudah khitbah nih, nggak boleh semena-mena bebas ya, dua-duaan kesenangan nggak boleh, harus jaga. Makanya waktu khitbah ke pernikahan itu seyogianya jangan terlalu lama supaya tidak tergoda oleh syaitan ya. Itu. Yang berikutnya, apakah harus tukar cincin? Tidak perlu. Bahkan tukar cincin bagian dari tasyabuh. Ya, kita nggak boleh bertasyabuh. Ya, orang-orang lain non-muslim biasa mereka begitu, tukar cincin kan. Itu man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Rasul menyatakan barang siapa yang bertasyabuh, artinya menyerupai kebiasaan orang lain, maka hakikatnya dia termasuk bagian dari mereka. Jangan tukar cincin. Kalaupun Anda mau memberikan kebaikan, Anda boleh beli cincin emas
untuk calon istri Anda, kasih aja. Gitu ya, tapi nggak ada tukar cincin. Gitu ya, kasih aja beliau ya yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, sahabat Dialis TVDM. Kembali di kesempatan sore hari ini kita akan menyimak lagi satu buah informasi dan setelahnya jangan kemana-mana, tentunya kita akan kembali juga untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jadi tetap terus di TVDM, Televisi Pendidikan dan Dakwah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang bagaimana keutamaan membangun masjid di dunia. Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan membangunkan sebuah mahligai di surga untuknya. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, Rasul pun menjanjikan wa amaluhu mudha'afun. Setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Anda ingin menitipkan rezeki terbaik Anda untuk pembangunan rehabilitasi lantai masjid dan kanopi Masjid PPA Taqwa Kebun Kopi, dipersilakan. Lantai masjid seluas 48 meter dengan granit dan kanopi sepanjang 12 meter. Jumlah total sekira 25 juta rupiah. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Allahumma sholli alaihim. Ya, sahabat Dialis TVDM, terima kasih. Anda tentunya masih bersama kami di Dialis. Masih bersama kita bersama Bapak Ustaz Subrahidin, didampingi oleh saya Gilang Satriadi. Insya Allah sampai dengan menjelang kita berbuka saum di kesempatan sore hari ini. Sahabat Dialis, terima kasih juga Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0821 2020 4245. Kita akan kembali untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ini banyak yang ibu masak nih Kang Gilang. Ingatkan maghrib berapa menit lagi nih. Untuk maghrib di kesempatan sore hari ini ya, coba sekarang tanggal 8 saja, 8 Ramadan Iya, betul. 8 Ramadan. Ini untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di pukul 17:53. Iya, itu yang akurat ya. Sementara sekarang baru pukul? Sekarang pukul 17:10. Iya, betul. Berapa menit lagi? 10 menit siap, lagi. Siap ya. Yang mau ngasih buka saum, takjil, silakan. Bergegas, berlomba-lomba lah ya. Oh ya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan yang lain dari sahabat seperti Pak Ustadz mengenai menitipkan zakat fitrah itu apakah nanti kan menjelang Idul Fitri ataukah bisa dari sekarang Pak Ustadz? Dan ini untuk bayi yang sedang saya kandung katanya, itu apakah dibayarkan juga zakatnya kah atau bagaimana? Iya. Nah, baik. Yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri itu adalah orang yang sudah lahir. Ya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Ini dalilnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Ukurannya adalah so'an min tamir atau so'an min syair atau so'an min to'am. Itu sebanyak 1 so'. Ya, 1 so' dari kurma, dari gandum, atau dari to'am, dari makanan pokok. Nah, makanan pokok kita beras. Nah, pertanyaan siapakah yang diwajibkan itu? Adalah yang pertama adalah ala abdi, hamba sahaya, wal khuri, orang yang merdeka, wal zakari, laki-laki, wal unsa, perempuan, wal syogir, anak kecil, wal kabir, dan orang dewasa. Jadi kalau bayi yang dalam kandungan itu belum menjadi syogir ya, belum lahir, minal muslimin, semuanya ada dari kaum muslimin. Begitu ya. 1. Yang kedua, bolehkah dititipkan? Boleh. Dulu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekiranya kami telah menitipkan zakat-zakat kami kepada utusanmu, itu peramilin ya kalau sekarang, apakah kewajiban kami kepada Allah dan Rasulnya telah tertunaikan? Rasul menjawab, kewajiban kalian telah tertunaikan. Kalaupun mungkin ya ada penyalahgunaan, penyimpangan, maka dosanya ditanggung oleh oknum yang bersangkutan. Gitu. Jadi kalau titip zakatul fitri boleh dari sekarang. Dan kebetulan DM juga menerima ini titipan, entah itu zakatul fitri, zakatul mal, ya, infak sodako, wakaf dan sebagainya.
Silakan Anda bisa kontak ke nomor WA Center DM 0815 609 6268. Saya ulang 0815 609 6268. Nanti kalau Anda mau titip zakat fitri, sebutkan berapa harga beras yang Anda konsumsi per kilonya. Satu jiwa kan 2,5 kilo ya, 2,5 kilo. Kalau harga beras yang Anda konsumsi misalnya Rp10.000, dari 2,5 kilo apa? 25.000. 4 jiwa is 100.000. Nanti uang yang 100.000 itu kami belikan beras. Begitu kalau dia begitu. Kenapa? Karena teks dua hadisnya zakat fitri so'an min tamin atau so'an min syair. Selalu dengan makanan pokok. Gitu. Mungkin juga ada orang mengkonsumsi beras lebih mahal atau lebih murah, maka sebutkan harga beras. Ketika ada kelebihan uang, selebihkan beras itu akan dimasukkan ke dalam sedekah. Ya. Terima kasih. Melalui Facebook ada pertanyaan dari Ibu Syarif. Mau bertanya Pak Ustaz? Ibu Syarif di Dengki ya? Iya mungkin ya. Betul ya. Salam ke Pak Haji Syarif Bu, damang sehat. Ustaz mau bertanya nih, kalau misalkan ada yang hamil di luar nikah gitu, Iya. harus menikah. Nah, ini setelah bayinya itu lahir, apakah harus dinikahkan lagi kah gitu Pak Ustaz? Dan apabila yang lahirnya itu bayi perempuan gitu Pak Ustaz, ketika dewasa nanti, ini siapa yang berhak menjadi wali nikahnya Pak Ustaz? Sebetulnya bukan harus dinikahkan lagi, nggak ada nikah 2 kali dalam Islam itu, ya, gitu sekali aja, tapi harus memenuhi persyaratan. Nah, wanita hamil ini di Anisa jelaskan wa ulatul ahmali ajalahunna ayyaduna hamlahun. Adapun wanita-wanita yang ahmal artinya sedang mengandung, maka hendaklah ditangguhkan. Ajalahunna ayyaduna hamlahun, tidak boleh ditikahkan sampai apa yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru ditikahkan. Ayat ini bicara sebetulnya tentang masalah iddah. Jadi istri yang dicerai oleh suaminya ketika hamil, artinya dia dicerai dengan sah kan, punya suami kan, cuma dicerai dan kondisi hamil, itu tidak boleh ditikahkan pada laki-laki yang lain. Apalagi begitu penafsirannya. Wanita yang hamil di luar nikah jangan ditikahkan, udah berdosa, dosa lagi nanti. Mestinya hukum yang benar dihad kan. Itu kalau albiku bil bikri, ya, perawan dan bujang dihad 100 kali. Diasingkan setahun. Itu untuk berikan kesempatan lahir dulu bayinya, rawat dengan baik, baru ditikahkan. Ya, kita kan belum bisa dilaksanakan hukum had ini. Paling tidak jangan berbuat dosa lagi. Ya, tunggu sampai lahir bayinya. Udah lahir baru ditikahkan setelah mereka bertobat atau batan suha, kemudian ditikahkan. Begitu mestinya. Ya, andai kata sudah terlanjur, gimana tuh? Ya, untuk menghalalkan yang haram, memang saya laksanakan akad nikah yang sesungguhnya. Itu setelah itu, ya, tidak usah lagi ke KUA, akan udah punya buku nikah, dan sebagainya, ya. Di rumah aja ada wali, ada saksi, la nikah illa biwali wa syahidain. Yang penting 2 hal ini terpenuhi. Ada wali, ayah kandungnya sendiri, ada 2 orang saksi, beres, ijab kabul, begitu. Kang Dedeng juga terima kasih menyimak dialog. Kang Dedeng bisa lengkap ya? Ya, Kang Dedeng Masya Allah. Pakan muncang ya. Disingkatnya Pakan muncang? Paramun. Kita lanjut kembali pertanyaan yang lainnya. Masa ini mau bertanya sahabat dialog sih? Mau bertanya ini mengenai keutamaan bersilaturahim itu apa saja sih katanya Pak? Nah, silaturahim itu salah satu di antara ajaran Islam yang amat sangat luar biasa. Al-Hujurat misalnya 49 ayat 10 ya, An-Nisa ayat pertama diwajibkan. Ya, bahkan orang yang sebaliknya menolak atau memutuskan silaturahim diancam tidak akan masuk surga. Lainul jannah qawatir rahim. Kalaupun dia ahli ibadah. Masya Allah. Hablum minallahnya bagus misalnya. Tapi putus hubungan dengan manusia, dijamin tidak akan masuk surga. Naudzubillah. Nah, tentu saja konteks silaturahim yang benar, yang pertama harus membuahkan kebaikan. Bukan kejelekan. Makanya kalau silaturahim Rasul selalu ada buah tangan. Itu. Ya. Jadi jangan silaturahim yang disuguhan, wae. Jadi kalau kita berkunjung pada teman-teman, harus jadi tamu. Udah jadi sema, kayaknya tuh beda tamu sama sema. Apa itu? Kalau tamu di tamu di apa? Kalau tamu itu di jamu. Gitu. Iya, di jamu betul. Kalau sema ngajakan boga ima. Ya, yang disuguhan, balik yang diongkosan, yang buit untung nanti. Jadi artinya kalau kita silaturahim harus memberikan kebaikan minimal dengan doa.
Itu ya, jangan sesuatu. Nah, kalau sesuatunya benar, ada dua hal yang Rasul janji kepada kita. Yang pertama, ayyushatallahu fi rizqihi wa yus'alu fi athari falyashir rahimah. Siapa yang ingin dibukakan pintu rezekinya, dipanjangkan sisa umurnya, maka sambungkan silaturahim itu. Dan silaturahim insya Allah rezeki akan terbuka lebar. Sisa umur akan dipanjangkan, artinya akan dipanjangkan kebaikannya. Contoh ketika kita wafat, karena kita baik hubungan dengan semua orang, maka insya Allah kita tidak akan kering dengan doa di saudara-saudara kita yang mendoakan kepergian kita. Begitu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari sahabat Yalis ini mau bertanya mengenai keuangan koperasi nih Pak Ustadz. Iya, Jadi gimana? ini sahabat Yalis ini punya koperasi Pak Ustadz, Iya. anggota akan ya 10 orang gitu lah. Iya. Ini khusus sih untuk simpan pinjamnya itu khusus untuk anggota saja. Iya. Nah, di sana kan ada kelebihan dari pinjaman nih Pak Ustadz ya. Iya. Nah, itu boleh nggak Pak Ustadz, katanya kelebihannya itu dikembalikan kepada anggotanya itu sendiri, Iya. dibagikan dalam bentuk dibelikan makanan gitu, Iya. dibagikan, tapi dibagikannya ke anggota sendiri juga gitu Pak Ustadz. Apakah Iya. boleh nggak Pak Ustadz? Ada dua persoalan dari pertanyaan tentang membagikan kelebihan ini boleh. Ya, sesuai dengan persentase berapa keuntungan masing-masing. Apa nih? SHU apa? SHU ya, sisa hasil usaha. Nah, insya Allah DM pun segera akan di launching lagi gitu koperasi syariah. Ya, permasalahannya yang perlu dipertanyakan kelebihannya itu dari mana? Nah, Kalau itu ini kan dari pinjaman kan ya Pak Ustadz? Nah, dari pinjaman. Sistemnya gimana? Ya, kalau sistemnya riba, ya haram. Al-Baqarah 275, 276, wa halal bai'a wa harama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jangan riba. Misalnya kalau pinjam sekian, maka ada kelebihan bunganya sekian persen. Kalaupun cuma 1% misalnya, tetap aja riba. Nah, supaya tidak diriba, gimana? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya jangan pakai konsep riba, konsep sedekah. Itu kan kalau kita diberi kebaikan oleh orang lain, Allah menyatakan balas kebaikan itu dengan yang lebih atau sama. Kita harus dibantu, kita punya keperluan uang sekian juta dibantu oleh koperasi, masa iya dengan menurunkan acan malah kabur nih. Ya. Pinjam 1 juta dibagi 10 bulan. Per bulan berapa? 10 juta bagi 10. 10 juta. Plus 10 juta dibagi 10 bulan. 10 bulan misalnya. 1 bulan. Kegedean deh ya. 1 juta dia pinjamnya. 1 juta. Dibagi 10 bulan. 100.000. Nah, ya 100.000 lah. Berikan, saya bayar uang cicilan 100.000. Ini sudah kode saya. 5.000 misalnya, 10.000 itu boleh halal. Dengan catatan itu pun jangan ditentukan. Jangan begini, Anda perlu bersedekah tapi minimal 5.000 ya. Nah, itu riba juga. Ada akad sebelumnya. Itu. Nggak usah khawatir. Ada ahli ekonomi bilang, Ustadz cenah gitu mah mau aya untung cenah koperasi kita. Rugi terus. Jaminannya Al-Qur'an. Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Hadis Nabi Muslim tadi dijamin tidak akan berkurang ketika Anda banyak bersedekah. Apa kelebihannya? Pertama, pahala. Kita sudah membantu orang lain. Jadi saya bacakan hadis Muslim, siapa yang membantu saudaranya di dunia, satu kesulitan, Allah akan membebaskan dia dari berbagai kesulitan di akhirat. Tuh. Yang kedua, insya Allah akan barokah. Dan ketika anggotanya sudah terbina di DM misalnya, dia ngajikan, dibina, kita terus dibina bahwa kita sebagai sedekah, maka insya Allah nggak usah khawatir. Ya, mereka akan banyak bersedekah karena udah dibantu, dan ketika mereka sedekah juga pahala bagi dirinya dan kebaikan untuk semuanya. Itu yang disebut dengan sistem kooperatif syariah, bebas dari unsur riba. Baik, dilanjutkan kembali untuk pertanyaan yang lainnya melalui pesan WhatsApp di 0821 2020 4245. Pertanyaan dari sahabat Yaris Pasar ini mau bertanya mengenai obatan nasuha ya Pak Ustaz. Saya selalu mencoba untuk menjadi lebih baik ya Pak Ustaz. Namun banyak sekali godaan-godaan lain yang saya rasakan datang menghampiri saya. Terus bagaimana Pak Ustaz ketika saya menjalani hijrah ini kan gitu. Yang pertama tentang taubatan nasuha itu dijelaskan dengan detail. Satu di Al-Quran surah At-Tahrim surah 66 ayat 8.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa punten. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian taubat yang semurni-murni taubat. Allah menjanjikan asa rabbukum ayyukaffa ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan taubat nasuha ada dua janji Allah. Yang pertama, mudah-mudahan Allah Azza akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Yang kedua, yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalian akan dimasukkan dalam surga. Masya Allah. Dan tiada yang paling Allah senangi kecuali ketika ada hamba-hambanya setelah dia berlumuran dosa, penuh dengan kemaksiatan, lantas dia kembali kepada Allah bertobat. Itulah yang disukai oleh Allah. Itu. Hanya syaratnya ada 4 hal. Di Al-Imran nih 134 sampai 136. Pertama, zakarullah, ya. Kita harus ingat kepada Allah, takut dan azab yang akan Allah timpakan pada kita. Yang kedua, fastaghfiru lizunubi, banyak istighfar. Ya, saya itu istighfar misalnya terus dibaca diulang-ulang dan penuh rasa takut tadi. Yang ketiga, nah ini yang susah itu. Walau nisyru ala ma fa'al, berjanji tidak akan mengulang lagi. Nah, sehingga kita ngilang tobat samal. Suah lada kapok madar lada deui ayeuna mah. Mindset masuk ke rumah sakit udah pas sembuh mah nyamali. Nah, tobat samal namanya. Nah, gimana caranya? Ini bagus pertanyaannya. Supaya tidak terulang lagi, terjebak pada lembah dosa lagi. Yang pertama, taubatnya benar-benar taubatan nasuha. Takut dan azab Allah Azza wa Jalla, jauhi sumber-sumber dosa itu. Jauhi sumber-sumber dosa, saya ulangi. Kalau ada nomor kontak udah di backlist aja. Jauhi. Kalau Anda tinggal di situ, hijrah saja ke tempat yang lebih aman, lebih nyaman. Ya. Itu yang bisa menarik Anda untuk bisa lebih banyak berbuat amal baik. Dan saat keempat apa? Saat keempat adalah manfaatkan sisa umur untuk banyak beribadah. Makanya harus pandai mencari kawan. Ya, kawan ahli ibadah, gitu kan? Ahli Al-Quran, ahli tahajud dan sebagainya. Baik sahabat Jelis TVDM, untuk selanjutnya kembali kita akan menyimak satu buah informasi dan tentunya jangan kemana-mana karena setelahnya kita insya Allah akan kembali untuk membahas pertanyaannya yang lainnya. Jadi tetap terus di program Dialis TVDM, Televisi Pendidikan dan Dakwah. Baik, kembali sahabat Jelis TVDM. Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari sahabat Jelis. Bonus ya. Bonus ya. Ya. Ini masih mengenai pertobatan tadi, Mas. Begini katanya. Jadi ketika kita meninggalkan lingkungan kita yang dulu atau teman-teman rekan-rekan kita yang dulu mungkin yang sama-sama masih dalam kejahiliahan katanya. Iya. Masih zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Itu apakah tidak memutuskan silaturahim katanya, Mas? Iya. Begini, yang disebut memutuskan silaturahim itu memutuskan kebaikan. Kalau memutuskan kejahatan bukan memutuskan silaturahim, justru termasuk ikhtiar untuk menyelamatkan keimanan kita. Gitu. Makanya ketika mencari teman kawan itu harus betul selektif. Kecuali kalau Anda insya Allah sudah taubat nasuha, hijrahnya udah istiqomah, malah sampaikan aja. Dakwahi. Ya, hebat kan? Ya, kami merasa bangga, alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang dulunya mungkin seperti itu, udah bisa berbalik. Jadi ustadz malah. Bisa mengajak yang lain, itu silahkan. Tapi selama ini Anda awal taubat, Anda awal hijrah, takut bagi tadi iya, lebih baik putuskan aja. Tidak akan musuh silaturahim, bukan, justru menyelamatkan Anda. Kenapa pada tahun 620 hijrah Rasulullah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla hijrah dari Mekah ke Madinah? Untuk menyelamatkan keimanan mereka. Hijrah ke Madinah. Jadi kemudian sudah kuat kaum muslimin Madinah, beliau diperintahkan lagi untuk datang ke Mekah. Dan alhamdulillah berhasil. Ya, berhasil, maka terjadilah Futuh Mekah. Gitu. Ya, selama Anda belum kuat keimanan Anda, hindari, jauhi sumber-sumber yang kiranya bisa menyeret Anda kepada lembah dosa itu, ya. Dan saya sarankan satu poin saja, coba baca kalimat tobat yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Sudah hafal ya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minimal baca istighfar, astagfirullahaladzim, sebanyak-banyaknya. Setiap kita berucap astagfirullahaladzim, ingat dosa, ingat kemaksiatan yang telah kita lakukan. Begitu ya. Nabi Adam AS tahu nggak? Hanya satu kali beliau melanggar hukum Allah. Fala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon yang seperti ini. Di pelanggan Nabi Adam hanya satu kali seumur hidup. Tapi masya Allah, tobatnya ratusan tahun. Ya, dosanya sekali, tobatnya berkali-kali. Kurang dibalik, dosanya berkali-kali, tobatnya ngan sekali. Terima kasih ya. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir Pak Ustadz yang sempat kita bahas di kesempatan sore hari ini, Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Siap-siap untuk buka show. Mudah-mudahan show kita mabrur. Terima kasih Anda yang telah menyimak di awal sampai akhir dan terus share pada teman-teman. Dan saya sarankan Anda untuk bisa menonton acara Dialis TV DEM ini di layar kaca. Caranya mudah. Anda bisa membeli sebuah alat kecil seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa manggil tim kita atau sama Kang Gilang langsung ya. Ini cuma berapa? 100.000 rupiahan. Masya Allah murah sekali. Nanti Anda bisa nonton dengan keluarga di TV yang Anda miliki. Termasuk TV-TV yang jadul pun insya Allah kan bisa ya. Yang penting ada HDMI-nya ya. Iya, alhamdulillah udah manfaat. Terima kasih. Dan juga kami hatur jazakumullah khairan, Allahumma sholli alaihim. Sahabat Dialis DM yang telah memberikan rezekinya wakopnya untuk pemasangan granit ya, seluas 48 meter, juga pemasangan kanopi. Alhamdulillah sekarang masih dikerjakan oleh para pekerja kita. Mudah-mudahan sedekah infak wakaf di bulan Ramadan ini Allah berikan pahala berlipat-lipat ganda. Anda yang juga ikut menitipkan rezeki yang terbaik, mangga silakan sampaikan, bisa langsung datang ke sekretariat Gedung DM, Gedung Yayasan Darul Muttaqin, Jalan Kebun Kopi 198 Cibiru, Kota Cimahi, atau bisa telepon kantor 022 602 6559 atau WA silakan ada di teletek TV Anda 0815 6096268. Esok pagi kita jumpa lagi dan kemudian besok sore pun insya Allah kita akan kembali lagi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Nuhun Kang Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dialis TV DM, demikian kebersamaan kita sore hari ini di program Dialis. Terima kasih tentunya untuk kebersamaannya. Terima kasih Anda yang sudah menyimak program ini melalui live Facebooknya, di Facebooknya Radio DM Streaming. Juga tidak lupa mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali belum sempat terbahaskan di kesempatan sore hari ini. Insya Allah nanti program Dialis TV DM akan kembali hadir untuk menemani, menjumpai Anda di waktu yang sama tentunya. Juga tidak lupa, terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini. Saya Gilang Satria yang bertugas juga undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Muttaqin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Muttaqin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Muttaqin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Muttaqin di Jalan Kebun Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لا شريك لك لبيك الله